Halo Sobat Bima, ketemu lagi dengan aku Kak Rojali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal penalaran umum SNBT UTBK. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, produksi tambang mineral terbesar terjadi pada tahun. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada grafik tentang produksi tambang mineral. Ada 3 mineral di sini, ada tembaga, pasir besi, dan biji nikel. Karena pertanyaannya adalah produksi tambang mineral terbesar, artinya kita hanya perlu menjumlahkan setiap tahun tentang ini ya, produksi tambang mineralnya. Contoh, misalnya 2015. Di sini ada 7,8 tambah 5,9 ditambah 5,2. Nah, cara sederhananya adalah kita bisa saja langsung menjumlahkan nilai yang di depannya, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman repot menambahkan bilangan desimalnya. Contoh nomor yang 2015, 7 tambah 5 tambah 5 berarti 17. Lalu 2016, 7 tambah 3 tambah 5 berarti 15. 2 tambah 3 tambah 7 berarti 12. 2 tambah 1 tambah 8 berarti 11. Dan 2019, 2 tambah 6 tambah 8, itu adalah 16. Nah, dengan demikian, yang paling besar itu adalah di tahun 2015. Sekarang kita lihat, opsi tahun 2015 ada di opsi A. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi A. Soal nomor 2. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan jumlah produksi tambang mineral biji nikel, pasir besi, dan tembaga pada tahun 2020? Kalau kita lihat, di sini ada tabel atau grafik juga ya, terkait perkembangan produksi tambang mineral, tembaga, pasir besi, dan biji nikel. Nah, pertanyaannya adalah kondisi pada saat tahun 2020, berarti 2020 setelahnya ya, yang tidak ada di tabel dan juga tidak ada di grafik. Cara cepat untuk mengadakan soal tipe ini adalah kita lihat data mana yang konsisten naik atau konsisten turun, gitu ya. Jadi, mana nih yang cenderung naik atau cenderung turun. Kalau kita perhatikan di sini untuk tembaga ya yang warna biru, dan bisa juga dilihat di tabelnya, dari 78, 5,5, 2,6, 2,6, dan 2,1. Jadi ada kemungkinan untuk tembaga sendiri itu akan turun ya, karena memang kecenderungannya turun. Turunnya bagaimana? Turunnya itu adalah kurang dari sama dengan 2,1. Kenapa kurang dari sama dengan? Tidak kurang dari saja. Karena tembaga sendiri pernah mengalami stagnasi ya. Di tahun 2017 dan 2018 pernah sama. Jadi ada kemungkinan di tahun 2020 itu 2,1 atau kurang dari 2,1. Makanya saya tulis kurang dari sama dengan 2,1. Nah, untuk pasir besi, kalau kita lihat datanya ini tidak stabil ya. Awalnya 5,9, lalu kemudian 3,8, 3,8, turun lagi ke 1,9, dan tiba-tiba naik di 6,9. Artinya, kita jangan pilih opsi yang ada pasir besinya. Kenapa? Karena datanya tidak konsisten dan tidak bisa diprediksi. Selanjutnya untuk yang biji nikel ini cenderung naik dari yang awalnya 5,2, lalu 7,8, 7,8, 8,3, 8,3. Berarti di tahun 2020 biji nikel ini akan ada kemungkinan lebih dari sama dengan 8,3. Gitu ya. Kenapa lebih dari sama dengan? Karena pernah sama ya di tahun 2016, 17 pernah sama datanya 7,8, dan juga di tahun 2018 dan 2019 juga pernah sama, yaitu 8,3. Nah, kalau kita lihat dari data ini berarti kemungkinan besar di tahun 2020 biji nikel ini akan lebih besar daripada tembaga. Ya, ini adalah data yang lebih komplit ya untuk menggabungkan data tembaga dan juga biji nikel. Sekarang kita lihat opsi A, B, C, D, E. A. Jumlah produksi tembaga lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat tembaga lebih kecil dari tahun sebelumnya, ini bisa dianggap benar, tapi bisa juga dianggap kurang tepat ya, karena tembaga pernah sama. Jadi, kalau dibilang
lebih kecil dari tahun sebelumnya, bisa jadi pernah sama. Sehingga opsi A salah ya. Lalu opsi B, jumlah produksi pasir besi. Nah, ingat ya teman-teman, tadi di pasir besi datanya tidak konsisten, sehingga kita skip yang pasir besi. Lalu yang C, jumlah produksi biji nikel lebih besar daripada pasir besi. Sekali lagi, ini ada pasir besi, kita skip. Lalu yang D, jumlah produksi biji nikel lebih besar daripada tembaga. Nah, ini adalah opsi yang sesuai dengan prediksi yang kita buat tadi, bahwa biji nikel ini akan lebih besar daripada tembaga. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi D. Soal nomor 3. Rata-rata, satu botol tinta dapat digunakan untuk mencetak 100 halaman buku. Pada kondisi manakah pekerjaan mencetak menghabiskan tinta paling banyak? Nah, untuk mempercepat proses menjawab, kita tinggal mengalihkan saja ya. Contoh yang A, 5 buku, masing-masing terdiri di atas 200 halaman, berarti 5 dikali 200, itu adalah 1000. Lalu 6 buku, masing-masing 200 halaman, berarti 1200. 6 buku masing-masing 300 halaman berarti 1800. 8 buku masing-masing 100 halaman berarti 800. Dan yang terakhir 8 buku masing-masing terdiri atas 200 halaman berarti 1600. Fokus ke pertanyaan, pertanyaannya itu adalah mana yang membutuhkan ini ya tinta paling banyak ya. Oke, paling banyak berarti opsi yang tepat adalah opsi C karena totalnya adalah 1800. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 4. Pemilihan petugas upacara dipilih secara acak dari 12 paskibraka yang berasal dari 3 daerah yang berbeda, yaitu 3 orang dari Bandung, 4 orang dari Jakarta, dan 5 orang dari Surabaya. Manakah kondisi berikut yang paling mungkin terjadi jika dipilih 2 orang petugas upacara? Oke, kita lihat ya. Datanya adalah 3 dari Bandung, lalu 4 dari Jakarta, 4 Jakarta, dan juga 5 dari Surabaya. 3B, 4J, dan 5S. Nah, karena yang akan dipilih adalah 2 orang petugas, berarti yang paling mungkin adalah yang pertama, kita cari orang yang paling banyak dari mana. Nah, datanya itu adalah dari Surabaya, ada 5 orang. Berarti peluang terbesar untuk terpilihnya orang pertama itu adalah orang Surabaya. Karena paling banyak. Lalu kemudian, karena Surabayanya sudah dikurangin 1 orang, berarti sisanya 4 orang Surabaya. Dengan demikian, untuk mencari orang kedua, kita lihat yang paling banyak itu adalah dari Jakarta ada 4, dari Surabaya ada 4. Berarti orang kedua kemungkinan dari Surabaya atau Jakarta. Kenapa Surabaya atau Jakarta? Karena sama-sama 4. Tadi Surabaya sudah dikurangin 1 ya, jadi sisa 4. Nah, kita lihat opsi mana yang tepat. A, keduanya berasal dari Bandung, salah. B, keduanya berasal dari Jakarta, salah. C, keduanya berasal dari Surabaya, juga salah. D, 1 orang dari Surabaya, oke, betul. Dan 1 orang lagi dari Surabaya atau Jakarta, ini sudah betul. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 5. Proses fermentasi teh, ragi, dan gula dalam pembuatan teh kombucha bermanfaat bagi kesehatan. Proses tersebut membuat zat asam, bakteri, dan alkohol terbentuk di dalam teh kombucha. Zat-zat tersebut dapat meningkatkan stamina. Stamina tubuh yang kuat memiliki ketahanan terhadap serangan virus. Meskipun banyak orang di lingkungan sekitar yang terjangkit virus, orang dengan stamina tubuh yang kuat tidak mudah tertular. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Karena yang ditanya yang pasti benar, berarti kita harus lihat hubungan sebab akibat dari teks ini ya. Nah, biasanya kalau ada soal dengan kata meskipun untuk penalaran umum ya, PU, itu cara cepatnya adalah kita lihat kata-kata sebelum meskipun nih. Kita lihat di sini, stamina tubuh yang kuat memiliki ketahanan terhadap serangan virus. Berarti ini adalah akibat. Ya, akibat dari apa? Akibat dari suatu sebab yang disebutin di awal. Proses fermentasi teh, ragi, dan gula dalam pembuatan teh kombucha. Nah, berarti hubungan sebab akibatnya adalah ada bahan-bahan yang difermentasi untuk jadi teh kombucha, lalu teh kombuchanya diminum, nanti tubuhnya jadi kuat dan tahan terhadap serangan virus. Nah, dengan demikian kita langsung cari saja nih hubungan yang menyatakan
awal dan kata-kata sebelum meskipun. Kita cek yang A. Tubuh seseorang tahan terhadap serangan virus jika mengonsumsi teh, ragi, dan gula yang telah melalui proses fermentasi. Opsi A ini udah sesuai ya dengan yang kita tandain ini. Tubuhnya akan tahan terhadap serangan virus, ya, ada di sini. Lalu kemudian setelah ya atau jika mengonsumsi teh, ragi, dan gula yang melalui proses fermentasi, ini juga ada di awal. Oke, dengan demikian jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 6. Orang yang menderita flu berisiko mengalami kekurangan cairan karena peningkatan suhu tubuh. Upaya menurunkan suhu tubuh yang tinggi dapat dilakukan dengan mengonsumsi obat yang mengandung parasetamol. Penurunan suhu tubuh dapat mengurangi risiko kekurangan cairan karena tubuh dapat mempertahankan kadar air dan elektrolit. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita lihat opsi A. Mengonsumsi obat parasetamol merupakan cara yang paling efektif untuk menurunkan risiko kekurangan cairan. Nah, teman-teman perlu menghindari opsi dengan kata paling ya. Karena di teksnya juga tidak ada penyebutan kata paling efektif. Jadi yang A salah. Lalu yang B, orang yang mengalami kekurangan cairan tidak mengonsumsi obat parasetamol. Nah, kalau B itu menyatakan seolah-olah nggak mengonsumsi obat parasetamol itu menjadi penyebab. Padahal obat parasetamol itu bukanlah penyebab orang itu sakit atau tidak sakit, melainkan solusi. Jadi, opsi B ini kurang tepat secara hubungan sebab akibat. Lalu yang C, penderita flu yang mengonsumsi obat parasetamol akan mengalami penurunan risiko kekurangan cairan. Kalau kita lihat, konsumsi obat parasetamol, nih ya, ketika ada orang menderita flu, lalu kemudian dia punya masalah yaitu kekurangan cairan. Ya, orang yang flu berisiko mengalami kekurangan cairan. Nah, di sini ada solusinya ya. Solusinya itu adalah dengan mengonsumsi obat yang mengandung parasetamol. Itu. Nanti dampaknya apa? Nanti dampaknya suhunya jadi turun. Ya, kalau suhunya turun berarti risiko kekurangan cairannya juga bisa berkurang. Dengan demikian, kita bisa langsung mempersingkat bahwa mengonsumsi obat yang mengandung parasetamol itu bisa mengurangi risiko kekurangan cairan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 7. Material yang umum digunakan untuk membangun rumah adalah batu bata merah atau batako. Batu bata merah dianggap lebih kokoh dan tahan lama daripada batako. Pembangunan rumah menggunakan batu bata merah membutuhkan biaya yang lebih besar karena ukuran batu bata merah lebih kecil daripada batako. Sementara itu, batako memiliki sifat tidak mudah menyerap air, sehingga terasa panas jika digunakan di daerah tropis. Oleh karena itu, penggunaan batu bata merah lebih disarankan untuk pembangunan rumah di daerah tropis. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Pertanyaannya adalah mana yang pasti salah. Berarti kita harus mencari pernyataan yang bertentangan dengan teks, gitu ya. Kita cek yang A, batako lebih banyak digunakan untuk pembangunan rumah di daerah non-tropis karena tidak mudah menyerap air. Oke, kita cek ya. Di sini ada batako yang disebutkan di opsi A. Batako memiliki sifat tidak mudah menyerap air ya, sehingga terasa panas jika digunakan di daerah tropis. Berarti apa? Artinya dia tidak disarankan di daerah tropis, ya disarankannya di daerah non-tropis, sehingga jawaban yang A itu tidak salah. Lanjut yang B. Penggunaan batako lebih sesuai untuk pembangunan rumah daerah tropis. Nah, tadi ya, batako itu tidak cocok digunakan di daerah tropis. Kenapa? Karena akan terasa panas. Ya, daerah tropis itu kan panas. Pakai batako nanti jadi makin panas. Bahkan teks ini juga sudah menyebutkan di akhir kalimat yang disarankan untuk daerah tropis itu adalah
batu bata merah ya. Lebih disarankan untuk pembangunan di daerah tropis. Sehingga opsi B yang menyatakan penggunaan bata kok lebih sesuai untuk daerah tropis, ini adalah opsi yang salah. Ya, yang pasti salah. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 8. Terdapat dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A terdiri atas 6 laki-laki dan 3 perempuan dengan rata-rata tinggi badan 168 cm. Kita tulis pertama yang A ini adalah 6L dan 3P dengan rata-ratanya adalah 168. Kelompok B terdiri atas 3 laki-laki dan 6 perempuan. Yang B itu ada 3 laki-laki dan 6 perempuan. Taruh sini ya. Dengan rata-rata tingginya itu adalah 160. Jika siswa laki-laki lebih tinggi daripada siswa perempuan, manakah perubahan berikut yang menyebabkan perbedaan rata-rata tinggi badan kedua kelompok tersebut menjadi paling kecil? Kalau kita lihat, kelompok A itu tingginya 168 dan kelompok B adalah 160. Sehingga kita dapat menyatakan bahwa kelompok A lebih tinggi daripada kelompok B. Kenapa bisa seperti itu? Karena laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Di kelompok A, jumlah laki-lakinya memang lebih banyak daripada jumlah perempuan. Berbalik dengan kelompok B. Karena soal ini meminta kita untuk mencari apa yang harus dilakukan agar rata-rata tinggi badan kedua kelompok menjadi paling kecil, berarti kita harus memindahkan sebagian laki-laki dari A ke sini, ke kelompok B, dan juga sebagian perempuan dari B ke A, agar kelompok A tingginya menjadi turun, ya, dan kelompok B tingginya menjadi naik, karena laki-laki dari kelompok B, dari kelompok A ya maksud saya, dipindahkan ke kelompok B. Kita cek yang A, memindahkan 2 laki-laki dari kelompok A ke dalam kelompok B, dan 2 perempuan dari kelompok B ke dalam kelompok A. Ini bisa menjadi opsi. Kenapa? Karena kalau kelompok A laki-lakinya dipindahkan, berarti tinggi badan kelompok A akan turun. Sementara itu, kalau kelompok B perempuannya dipindahkan 2 orang, itu akan membuat tinggi badannya juga semakin naik. Gitu ya. Jadi yang A akan turun, yang B-nya akan naik, sehingga perbedaannya semakin kecil. Kalau yang B, menambahkan 2 laki-laki ke dalam kelompok A, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena nanti kelompok A jadi semakin tinggi. Lalu yang C, memindahkan 2 perempuan yang paling pendek dari kelompok B ke dalam kelompok A. Ini juga kurang tepat, karena harusnya yang A, laki-lakinya dipindahkan ke B. Lalu yang D, memindahkan semua laki-laki ke kelompok A ke dalam kelompok B, dan memindahkan semua perempuan dari kelompok B ke dalam kelompok A. Ini akan semakin besar ya, perbedaan tinggi badan keduanya, bukan malah semakin kecil. Lalu yang E, menambahkan 2 perempuan ke dalam kelompok B yang tingginya sama dengan rata-rata kelompok perempuan di kelompok A. Ini kurang tepat ya. Jadi yang lebih tepat itu adalah opsi A. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan dengan pembahasan soal-soal penalaran umum? Kalau kalian ada pertanyaan, langsung saja ya ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih